Bayern Munchen kembali gagal raih kemenangan. Lamine Yamal bawa Barcelona sikat LC. Comeback mantap Chelsea atas West Ham. Liverpool raih kemenangan pertama di 2026. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Monaco versus Rennes di Ligue 1 berlangsung di Stade Louis Hill. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat Ansu Fati yang menuntaskan umpan terobosan Folarin Balogun. Di awal babak kedua, menit ke-50, Magnus Agliosi mencatatkan gol tap-in usai memanfaatkan bola pantul. Monaco menjauh pada menit ke-58 melalui Mamadou Koulibaly yang menaklukkan Brisamba. Skor ditutup Stanis Idumbo pada menit ke-82 lewat tembakan yang bergulir melewati garis gawang Rennes. Berkat hasil ini, Rennes berada di posisi ke-6 klasemen Ligue 1 Prancis dengan 31 poin, sedangkan Monaco berada di posisi ke-10 dengan 27 poin. Paris FC versus Marseille berakhir imbang 2-2 di Stade Carletti. Marseille membuka skor pada menit ke-17 lewat penalti Mason Greenwood. Keunggulan tim tamu bertambah di menit ke-54 saat Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol. Paris FC bangkit di menit ke-82, sundulan Jonathan Icon. Drama berlanjut di masa tambahan waktu. Paris FC dapat penalti. Ilan Gebal menuntaskan penalti untuk mengubah skor menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Marseille berada di posisi ketiga klasemen Ligue 1 Prancis dengan 39 poin, sedangkan Paris FC berada di posisi ke-13 klasemen dengan 21 poin. Werder Bremen menghadapi Borussia Mönchengladbach di Weserstadion. Gladbach datang tanpa Kevin Dix yang absen karena cedera kepala. Kemudian pecah pada menit ke-61 saat Haris Tabakovic membawa Gladbach unggul 1-0. Keunggulan itu buyar di masa injury time. Menit ke-94, Keke Top mencetak gol memaksa laga berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Gladbach di peringkat ke-12 dengan 21 poin, unggul 2 angka atas Bremen di posisi ke-15. Hamburg versus Bayern Munchen di Bundesliga berlangsung di Volkspark Stadion. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat penalti Fabio Vieira. Bayern menyamakan skor sebelum jeda melalui Harry Kane yang memanfaatkan umpan Kimmich. Di Roten berbalik memimpin, Luis Diaz menuntaskan umpan terobosan Michael Olise untuk membuat skor menjadi 2-1. Hamburg menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat sundulan Luka Vuskovic. Hasil ini membuat Bayern tetap di puncak Bundesliga dengan 51 poin dari 20 laga, sementara Hamburg berada di posisi ke-13 dengan 19 poin. Pisa versus Sassuolo di Serie A berlangsung di Arena Garibaldi. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-25 lewat sepakan Domenico Berardi ke pojok atas gawang Pisa. Sassuolo menambah skor di injury time babak pertama setelah crossing Berardi membentur kaki Antonio Caracciolo. Pisa memperkecil jarak pada menit ke-51 melalui tembakan keras Michael Abisser dari dalam kotak penalti. Namun, Sassuolo kembali menjauh menjadi 3-1 di menit ke-58 lewat suntikan Ismail Kone. Hasil ini membawa Sassuolo naik ke posisi ke-10 klasemen Serie A dengan 29 poin, sementara Pisa tetap di dasar klasemen dengan 14 poin. Napoli versus Fiorentina digelar di Stadion Diego Armando Maradona. Tuan rumah unggul cepat pada menit ke-11 lewat Antonio Vergara yang melepaskan tembakan rendah dari tepi kotak penalti. Napoli menambah gol di awal babak kedua, menit ke-48. Miguel Gutierrez mencetak gol sehingga skor menjadi 2-0. Fiorentina memperkecil jarak pada menit ke-56. Manor Solomon memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Napoli menang 2-1 dan tetap di posisi ketiga klasemen dengan 46 poin, sedangkan Fiorentina berada di urutan ke-18 dengan 17 poin. Osasuna menjamu Villarreal di El Sadar dalam lanjutan La Liga. Tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-17 lewat penalti Gerard Moreno setelah Nicolas Pepe di kotak penalti. Namun Osasuna berhasil menyamakan skor pada menit ke-24 melalui sundulan Victor Munoz. Tuan rumah berbalik memimpin 2-1 di babak pertama. Ante Budimir yang menaklukkan kiper Villarreal. Villarreal menyelamatkan 1 poin pada menit ke-70. Gerard Moreno mencetak gol, membuat skor akhir imbang 2-2. Berkat hasil ini, Villarreal berada di posisi ke-4 klasemen La Liga dengan 42 poin, sedangkan Osasuna berada di posisi ke-9 klasemen dengan 26 poin. LC versus Barcelona berlangsung di Estadio Martínez Valero. Barcelona membuka skor pada menit ke-6 lewat Lamine Yamal yang menuntaskan umpan terobosan dari Dani Olmo.
LC menyamakan kedudukan di menit ke-29 melalui Alvaro Rodriguez usai menerima umpan Jerman Valera. Barcelona kembali unggul pada menit ke-40. Ferran Torres menyambar umpan Frenkie de Jong. Gol penutup datang di menit ke-72. Marcus Rashford menuntaskan umpan silang Yamal di tiang jauh. Barcelona tetap memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 55 poin dari 22 laga, sementara LC berada di posisi ke-12 dengan 24 poin. Lamine Yamal kembali mencatat perkembangan positif bersama Barcelona. Penyerang muda itu membuka keunggulan saat Barcelona menghadapi LC pada laga Liga Spanyol, sehingga jumlah golnya di kompetisi Liga musim ini menjadi 9 dari 17 pertandingan. Jumlah tersebut sudah menyamai catatan Yamal musim lalu ketika ia mencetak 9 gol dari 35 laga. Artinya, ia mencetak angka yang sama dengan 18 pertandingan lebih sedikit. Yamal kini mengoleksi 12 gol serta 13 umpan berbuah gol dari 27 penampilan di semua ajang. Leeds United versus Arsenal berlangsung di Elland Road. Arsenal unggul lebih dulu pada menit ke-27 lewat sundulan Martin Zubimandi dari sepak pojok. Keunggulan bertambah pada menit ke-39. Sepakan langsung Madueke dari corner membuat skor 2-0 saat jeda. Di babak kedua, Arsenal menambah gol pada menit ke-69 melalui Victor Gyökeres. Gabriel Jesus kemudian menutup kemenangan lewat gol menit ke-86 usai menerima sundulan Martin Odegaard. Hasil ini membuat Arsenal tetap memimpin klasemen Premier League dengan 53 poin, sedangkan Leeds berada di posisi ke-16 dengan 26 poin. Gelandang Arsenal Declan Rice mencatatkan penampilan ke-300 Liga Inggris saat timnya menghadapi Leeds. Pertandingan tersebut menjadi momen penting bagi Rice. Dari total 300 laga, 96 diantaranya ia mainkan bersama Arsenal. Rice juga mencatat sebagai pemain kelima termuda yang mencapai angka tersebut. Pada usia 27 tahun 17 hari, ia hanya berada di belakang Wayne Rooney, James Milner, Gareth Barry, dan Raheem Sterling saat mereka menembus 300 pertandingan. Arsenal kembali mengalahkan Leeds United dengan skor 4-0 dalam laga Liga Inggris. Kemenangan tersebut membuat Arsenal mencatat 7 kemenangan beruntun atas Leeds di kompetisi Liga dengan total agregat 24-5. Berdasarkan laporan statistik dari Squawka, rangkaian hasil itu menjadi rekor terpanjang Arsenal saat menghadapi klub berjuluk The Whites. Selain itu, Arsenal juga diuntungkan oleh 5 gol bunuh diri lawan musim ini, jumlah terbanyak di Liga Inggris. Catatan tersebut hanya kalah dari musim 2009-2010 ketika Arsenal mendapat 6 gol serupa dalam satu musim. Penyerang Arsenal Gabriel Jesus memperpanjang catatan istimewa di Liga Inggris. Ia belum pernah merasakan kekalahan dalam pertandingan Liga ketika berhasil mencetak gol. Rekor tersebut kini mencapai 64 laga. Berdasarkan data yang dirilis Squawka, setiap kali Jesus mencatatkan nama di papan skor, timnya selalu terhindar dari hasil kalah sejak ia bermain di kompetisi tersebut. Rangkaian hasil itu mencakup 59 kali kemenangan dan 5 hasil imbang dalam periode beberapa musim. Chelsea menjamu West Ham United di pekan ke-24 Liga Inggris di Stamford Bridge. West Ham unggul lebih dulu lewat Jarrod Bowen pada menit ke-7. Keunggulan bertambah di menit ke-36 setelah Summerville membawa tim tamu memimpin 2-0. Chelsea bangkit di babak kedua, menit ke-57. Joao Pedro mengubah skor menjadi 2-1. Marco Kurela lalu menyamakan kedudukan di menit ke-70 lewat sundulan bola muntah. Kemenangan tuan rumah dipastikan Enzo Fernandez di injury time setelah menerima assist Joao Pedro. Hasil ini membawa Chelsea naik ke posisi keempat klasemen dengan 40 poin, sementara West Ham tertahan di urutan ke-18 dengan 20 poin. Pelatih Liam Ross Senior mencatatkan awal positif bersama klubnya di Liga Inggris musim 2025-2026. Ia menjadi manajer Inggris keempat yang mampu memenangkan 3 pertandingan pertama di kompetisi tersebut. Catatan itu menempatkan Ross Senior sejajar dengan Bobby Gould 1992, Sam Allardyce 2001, dan Craig Shakespeare 2017. Menurut laporan Squawka, kemenangan terbaru diraih saat timnya mengalahkan West Ham setelah Ross Senior melakukan pergantian pemain pada jeda babak yang mengubah jalannya pertandingan. Liverpool mengalahkan Newcastle United pada laga Liga Inggris di Anfield. Newcastle sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-36 melalui Anthony Gordon. Liverpool merespon 5 menit kemudian saat Florian Wirtz memberikan umpan matang yang diselesaikan Ekitike. 2 menit berselang, Ekitike kembali mencetak gol, membuat Liverpool unggul 2-1. Di babak kedua, Wirtz menambah gol pada menit ke-67 setelah menerima umpan Mohamed Salah. Kemenangan Liverpool ditutup Ibrahima Konate pada masa injury time lewat situasi sepak pojok. Hasil ini membawa Liverpool naik ke posisi 5 klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. Newcastle tertahan di peringkat ke-10 dengan 33 poin.
Liverpool meraih kemenangan pertama di Liga Inggris 2026 setelah mengalahkan Newcastle United di Stadion Anfield. Berdasarkan data dari situs statistik Squawka, Liverpool kini tidak terkalahkan dalam 30 laga kandang terakhir melawan Newcastle di Liga Inggris. Rangkaian tersebut terdiri dari 25 kali kemenangan dan 5 hasil imbang sejak pertemuan terakhir yang dimenangi Newcastle di Anfield. Catatan itu juga menjadi rekor terpanjang Newcastle tanpa kemenangan tandang melawan satu lawan dalam sejarah keikutsertaan mereka di Liga. Mohamed Salah menorehkan rekor baru di Liga Inggris setelah menjadi pemain pertama yang mencetak 2 digit gol dan 2 digit umpan gol melawan satu lawan yang sama, yakni Newcastle United. Catatan itu diraih sepanjang 19 pertemuan. Menurut laporan statistik dari Squawka, penyerang Liverpool tersebut sudah mengoleksi 10 gol dan 10 assist saat menghadapi Newcastle di kompetisi kasta tertinggi Inggris. Rekor ini menegaskan konsistensi kontribusi Salah dalam menciptakan peluang dan menyelesaikannya. Galatasaray Istanbul memastikan Leroy Sané mengalami cedera setelah pertandingan Liga Champions melawan Manchester City. Penyerang asal Jerman itu tampil sejak awal, tetapi harus ditarik keluar pada menit ke-80 akibat masalah pada pergelangan kaki. Berdasarkan pernyataan resmi Galatasaray, pemeriksaan di Rumah Sakit Acibadem menemukan adanya robekan dan pendarahan pada ligamen samping serta kapsul sendi pergelangan kaki kanan Sané. Klub menyebutkan proses perawatan telah dimulai, sementara kondisi kebugaran Sané masih dipantau. Borussia Dortmund memperluas kerjasama dengan klub Liga Jepang, JRC Osaka, menjadi kemitraan resmi antar klub. Kemitraan ini berfokus pada pengembangan pemain muda melalui pertukaran metode latihan, pertandingan jalur pembinaan, serta bagi pengetahuan yang meningkatkan talenta jangka panjang. Menurut pernyataan resmi klub, program pertukaran juga mencakup sepak bola putri setelah Dortmund bekerja sama dengan JRC Osaka Yanmar Lady selama sekitar 1 tahun. Kontrak juga terjalin di tim putra, termasuk laga uji coba saat Tour Asia 2024. Serge Gnabry dikabarkan akan memperpanjang kontraknya hingga Juni 2028. Saat ini, ia masih terikat kontrak sampai musim panas 2026. Menurut laporan Sky Sport Deutschland, Bayer dan Gnabry hampir mencapai kesepakatan penuh terkait perpanjangan kerjasama. Dalam kesepakatan baru tersebut, Gnabry disebut bersedia menerima pemotongan gaji demi bertahan di Allianz Arena. Kedepan, ia diproyeksikan menerima sekitar 15 juta euro per tahun, termasuk bonus berbasis penampilan, turun dari potensi 18 juta euro yang bisa ia peroleh saat ini. AS Roma mengajukan proposal resmi kepada Celta Vigo untuk merekrut pemain sayap asal Spanyol, Brian Zaragoza. Menurut Fabrizio Romano, proposal itu sudah dikirim dan negosiasi kini berlangsung antar pihak. Zaragoza dikabarkan tertarik pindah ke Roma karena menilai langkah tersebut penting bagi perkembangan karirnya. Roma berupaya memutus kesepakatan pinjaman yang sedang berjalan dengan membayar kompensasi kepada Celta Vigo. Selain itu, Roma juga menawarkan skema pinjaman baru dengan opsi beli kepada Bayern Munchen yang masih memiliki hak tertentu atas sang pemain. AC Milan resmi memperpanjang kontrak kiper utama mereka, Mike Maignan, hingga 30 Juni 2031. Dalam pernyataannya, Milan menegaskan Maignan tetap menjadi bagian penting tim setelah bergabung sejak musim panas 2021. Penjaga gawang asal Prancis tersebut telah mencatatkan 188 penampilan dan berperan besar saat Milan menjuarai Liga Italia musim 2021-2022 serta Piala Super Italia 2024. Maignan dinilai menonjol dalam kepemimpinan, konsistensi, dan tanggung jawab di lapangan, sehingga dipercaya sebagai kapten serta tulang punggung pertahanan Rossoneri. Penyerang Crystal Palace Gianfilippo Mateta masih menunggu izin klub untuk terbang ke Italia setelah kerangka transfer dengan AC Milan disepakati. Menurut laporan Sky Sport, Palace dan Milan telah mencapai kesepakatan awal agar penyerang asal Prancis itu bergabung ke klub Serie A dalam beberapa hari ke depan. Namun, proses kepindahan belum tuntas karena Palace ingin mengamankan pemain pengganti lebih dahulu. Palace masih berupaya merekrut Jørgen Strand Larsen dari Wolverhampton Wanderers. Jika pengganti didapat, Mateta baru akan dilepas ke Milan. Atalanta dan Atletico Madrid telah mencapai kesepakatan awal terkait rencana transfer penyerang Ademola Lookman. Menurut laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, kedua klub sudah menyetujui nilai dan skema kepindahan. Namun proses belum tuntas karena menunggu persetujuan dari pihak pemain. Lookman masih mempertimbangkan kepindahan ke Spanyol dan belum menaikkan kesepakatan pribadi dengan Atletico. Sebelumnya, Lookman sempat menyepakati kontrak dengan Fenerbahce. Tetapi pembicaraan dengan klub Turki tersebut berakhir tanpa hasil. Jika menerima tawaran Atletico, Lookman akan melanjutkan karirnya di La Liga musim depan.
Manchester City dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk melepas penjaga gawang Stefan Ortega pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan berupa transfer permanen dengan kontrak jangka pendek telah disetujui dan Ortega telah menyatakan persetujuan serta dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis sebelum batas waktu bursa transfer berakhir. Pemain berusia 33 tahun ini akan meninggalkan Manchester City setelah beberapa musim sebagai bagian dari skuad. Manchester United berpeluang memulangkan Marcus Rashford dari Barcelona jika Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer permanen. Menurut laporan The Telegraph, Carrick merupakan pengagum Rashford dan ingin membawanya kembali ke Old Trafford sebagai bagian dari rencana tim musim depan. Penyerang berusia 28 tahun itu merupakan produk Akademi United dan telah lama menjadi figur penting klub. Meski sudah diterima baik di ruang ganti Barcelona, Rashford disebut masih memiliki ikatan kuat dengan Manchester. Musim ini ia mencatat 9 gol dan 12 assist di semua ajang. Patrick Dorgu terpilih sebagai pemain terbaik Manchester United untuk periode Januari 2026. Penghargaan itu diberikan setelah pemain asal Denmark tersebut tampil menonjol usai dipasang lebih menyerang. Ia mencetak gol dalam 2 laga beruntun saat menghadapi Manchester City dan Arsenal, yang membantu United meraih 6 poin dari 2 tim papan atas Liga Inggris. Dorgu meraih 77% suara penggemar, mengungguli Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Namun, Dorgu dipastikan absen sementara setelah mengalami cedera otot paha belakang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.